Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi lah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masih semangat. Semangat. Aduh, mungkin tuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu lah, hari ini siapa yang tidak hadir? Belda Melani hadir, Bu. Saman Hadir, Bu. Syarifudin Hadir, Bu. Nur Harisa Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti ini cukup. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang apa sama? tentang zakat, Bu. Ya, tentang zakat, Zakat, Bu. Apa itu zakat? Zakat adalah Pemberi. pemberian Pemberian. kepada seseorang untuk seseorang. Iya. Zakat terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Zakat Zakat fitrah. Iya, maksudnya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di bab selanjutnya tentang Kurban. Saman gue korban korban perasaan. yang pertama kita akan mempelajari pengertian kurban. Yang kedua tentang hukum kurban. Yang ketiga latar belakang terjadinya
Sudah dapat semuanya? Dapat Bu. Sekarang Ibu jelaskan cara tugasnya. Di situ kalian membuat peta konsep tentang yang pertama pengertian korban, hukum korban, yang ketiga latar belakang berdirinya korban, dan yang keempat waktu dan tempat menyembelih korban. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Sesuaikanlah dengan ada yang dihukum. Sudah selesai? Belum, Bu. Sudah kelompok yoga sama Nafisa? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Siapa yang mau maju ke dulu? Udin, Bu. Gue ikut dong, Bu. Nah, silakan Nafisa sama Gaga duluan. Tempel nggak, Bu? Harus again, dikitkan saja sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang korban, dan ulun perkenalkan nama ulun Nur Salisa dan nama ulun Wilda. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian korban. Nah, untuk pengertian korban itu adalah menurut bahasa dari kata yang berarti dekat
Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Untuk hukum kurban di sini ada Quran surah berapa juga? Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Baca nggak, Bo? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Terus firman Allah yang selanjutnya. Dan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul adzim. Dan selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya ibadah kurban. Nah, di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yaitu untuk menyembelih putranya yang bernama siapa? Yaitu Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang salat." Hari berikutnya, Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi itu pun dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa qadainahu bidzikrin azim. Wa tawakkana 'alaihi fil akhirin. Sadaqallahul azim. Dan untuk waktu dan tempat penyembelihan kurban, waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat
Sarifudin. Sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kurban. Ada pengertian kurban, tentang kurban, latar belakang Jadinya dan waktu dan tempat penyembelihan kurban. yang pertama yaitu pengertian kurban. Kurban bisa menurut bahasa yaitu berarti kurban menurut bahasa berarti berasal dari kata dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Sedangkan ada hukumnya yaitu di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, inna a'tayna kal kautsar fashabbi li rabbika wanhar. Dan firman Allah yang selanjutnya itu walikulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru rusulullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu taslimu wa basyiril mu'minin. Yang ketiga yaitu ada latar belakang terjadi ibadah kurban. Di dalam Al-Quran diundangkan sekalian tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menuju membeli putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu dia langsung minta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena dia ingin dengan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadis berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan atau menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan agar penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Yang terakhir yaitu waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 17 Zulhijjah. Tempatnya yaitu menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana secara untuk syiar Islam sabda Rasulullah SAW, artinya Nabi SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Terima kasih. Untuk tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya masih Bu. Oh izin Bu. Oke. Sekarang kita bahas sama-sama. Tapi yang pertama tentang pengertian kurban. Tadi pengertian kurban terbagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berasal dari kata dekat, yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Hewan yang disembelih dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Sekarang hukum dan syarat hukum. Nah, jadi kurban itu ialah hewan yang disembelih dengan niat
bagi keluarga Islam yang mampu. Firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai ke 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad akan kebajikan yang banyak, sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah korbanmu. Di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sembahyang pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah korbanmu. Berarti ada perintah dari Allah di dalam Quran surah Al-Kautsar untuk berkorban. Terus firman Allah yang kedua, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkorban supaya ia berkorban agar mereka mengingatkan Allah atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka atas binatang ternak. Nah, dari ayat yang dibacakan tadi, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau sebagian besar dari ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang kedua, hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Jadi hukum kurban ini ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa itu sunnah, ada yang menyebutkan wajib. Kenapa jadi wajib? Apabila kita berkurban itu diniatkan sudah karena nazar. Jadi apabila tidak melaksanakan maka jadi haram. Kalau sudah dinazarkan untuk berkurban, maka hukumnya wajib untuk disembelih. Paham di situ dulu? Insya Allah. Terus yang ketiga, latar belakang terjadinya kurban. Nah, latar belakang terjadinya kurban ini karena dari Nabi Ibrahim bermimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih menyembelih anaknya. Setelah itu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya. Terus apa kata Nabi Ismail? Jika itu yang diinginkan Allah, maka aku ridha Untuk disembelih. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tetapi ketika mau menyembelih Allah sudah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing atau domba boleh. Domba. Makanya kita menyembelih kurban bisa dengan domba atau sapi. Ya. Sudah tahu latar belakang berdirinya kurban? Insyaallah Ibu. Kita lanjutkan dengan waktu dan tempat penyembelihan kurban. Yang pertama, waktu yang ditentukan untuk menyembelih kurban yaitu sejak sholat Idul Adha selesai sholat Idul Adha dari 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti masih ada waktu 3 hari untuk menyembelih. Terus kalau di tempat penyembelihan kurban itu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jangan di tempat pelaksanaannya, tapi di dekatnya. Sudah paham? Bisa dipahami? Insyaallah Bu. Tolongnya sudah paham? Bulikan. Ibu rasa cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan?
sini Mau aja. maju atau di situ aja? Sini aja, Bu. Oh ya silakan. Silakan mau ngajarin kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang kurban. Ya. Ada 4 sub yang pertama pengertian, hukum, latar belakang, dan yang terakhir waktu dan tempat pemilihan. Yang pertama pengertian tadi, kurban kurban secara bahasa artinya dekat, sedangkan istilah dan sembelih dan niat ibadah karena kedekatan Allah dan syarat itu. Terus kalau yang kurban tadi apa? Kurban itu ada sunnah muakkad dan pendapat jumhur ulama ada yang wajib dan sunnah muakkad. Nah, terus kalau yang latar belakang terjadinya kurban, Latar belakang terjadinya kurban itu saya bikin dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kan tetapi pada saat penyembelihan Allah mau menyembelih Allah Allah menjadikan. dan Nabi Ismail dengan juga. Ya, terus waktu dan tempat penyembelihan kurbannya Waktunya dari dari selesai selesai salat Idul Adha sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau yang tempat penyembelihannya Diangkat dekat dengan salat Idul Adha, Bu. ya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Adha. 5 sampai Paris Setahun.